Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5228 sampai bab 5230. Baiklah, kata Chen Ping, cepat bersiap, aku akan menahan mereka. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping menyerbu ke arah beruang iblis hitam sambil mengawasi sosok-sosok berjubah hitam di belakangnya. Ia tahu ia harus memberi Humazi waktu. Melihat Chen Ping berani menyerang, beruang iblis hitam semakin marah, meraung sambil mengayunkan cakarnya yang besar ke arahnya. Chen Ping menghindar dengan lincah, terus-menerus mengganggu beruang itu dengan energi pedang untuk mempertahankan perhatiannya. Sosok-sosok berjubah hitam itu menyusul, sedikit kewaspadaan terpancar di mata mereka saat melihat beruang iblis hitam, tetapi mereka bergabung dalam pertarungan tanpa ragu, menyerang Chen Ping. Dalam sekejap, Chen Ping terjebak dalam serangan capit, menangkis serangan ganas beruang itu sambil berjaga-jaga dari serangan diam-diam sosok-sosok berjubah hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun ia tetap tenang, mengandalkan ilmu pedangnya yang luar biasa dan gerakannya yang lincah untuk bermanuver di antara beruang dan sosok-sosok berjubah hitam, mencegah mereka mendekati Humazi. Humazi memanfaatkan momen itu dengan panik menghunus sebuah jimat. Ia berkonsentrasi penuh, menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam jimat itu, keringat bercucuran di dahinya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual Chen Ping menyusut dan ia mulai meronta. Serangan beruang iblis hitam semakin ganas dan koordinasi para sosok berjubah hitam menjadi lebih lancar. Beberapa luka muncul di tubuh Chen Ping, tidak parah tetapi cukup untuk menghambat pergerakannya. Apakah sudah siap? Teriak Chen Ping, nyaris menghindari tebasan beruang itu sambil menusukkan pedangnya untuk memaksa mundur sosok berjubah hitam itu. Hampir. Jawab Humazi, jimat di tangannya mulai terbentuk, memancarkan aroma samar. Akhirnya, Humazi menyelesaikan tebasan terakhir. Jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, aroma segar menyebar di udara. Selesai. Teriak Humazi, melemparkan jimat itu jauh ke dalam hutan. Jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau, terbang ke kedalaman hutan, aroma segarnya tertinggal di belakang. Beruang iblis hitam yang mencium aroma itu berhenti, rona merah di matanya sedikit memudar, seolah tertarik pada aroma itu. Setelah ragu sejenak, ia menghentikan serangannya pada Chen Ping dan tertatih-tatih mengejar jimat itu. Sempurna. Chen Ping menghela napas lega, akhirnya terbebas dari beruang iblis hitam. Namun ia tidak lengah karena sosok-sosok berjubah hitam masih mengejarnya dari dekat. Ayo pergi. Chen Ping meraih Humazi, dan mereka melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Sosok-sosok berjubah hitam itu memperhatikan sosok beruang yang menjauh, lalu melirik Chen Ping dan Humazi yang melarikan diri, sekilas keraguan di mata mereka. Akhirnya, tokoh utama memutuskan untuk melanjutkan pengejaran, kejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ketiganya mengejar lagi. Meskipun kecepatan mereka terasa jauh lebih lambat, jelas waspada terhadap keberadaan beruang iblis hitam.
Chen Ping dan Humazi memanfaatkan situasi ini dengan cepat memperlebar jarak dan menghilang ke kedalaman hutan. Mereka melarikan diri untuk waktu yang tidak diketahui hingga mereka tidak lagi merasakan pengejar mereka. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah jurang terpencil. Ambruk ke tanah, mereka terengah-engah, tubuh mereka basah kuyup oleh keringat, luka-luka mereka terasa perih di bawah sentuhan air dingin. Akhirnya kita kehilangan mereka. Humazi meneguk air jurang, mata air es menyegarkan semangatnya. Orang-orang istana iblis hitam itu tak kenal ampun. Chen Ping bersandar di batu, mengalirkan energi spiritual untuk memulihkan kinya yang terkuras, mengerutkan kening mendengar kata-kata. Karena mereka berani mengejar kita, itu berarti Yuyue telah sepenuhnya meninggalkan semua kepura-puraan. Situasi kita akan semakin berbahaya sekarang. Kita perlu mewaspadai tidak hanya istana iblis hitam dan benteng angin hitam, tetapi juga kekuatan lain yang terlibat dalam pemusnahan klan saat itu. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Chen Ping, bagaimana dengan iblis di lautan kesadaranmu itu? Kenapa dia tidak membantumu? Humazi bertanya dengan bingung. Chen Ping adalah wadahnya. Jika Chen Ping mati, jiwa Raja Iblis Awan Merah juga akan tamat. Namun, meskipun Chen Ping menghadapi bahaya demi bahaya, Raja Iblis Awan Merah tetap diam saja. Entahlah. Chen Ping mengerutkan kening, mencoba memanggil Raja Iblis Awan Merah lagi. Senior, senior. Namun setelah beberapa kali memanggil, tidak ada jawaban. Dia mungkin berpura-pura mati. Kita tidak bisa mengandalkannya, kata Chen Ping. Bagaimana dengan kilin apimu? Bisakah kau memanggilnya? Humazi tahu Chen Ping punya trik lain. Kilin api, busur Raja Ilahi, itu semua, dan kartu asku yang lain tidak bisa digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi kalau orang-orang istana iblis hitam itu terus mengejar kita tanpa henti, aku akan mencoba cambuk pencambuk iblis. Aku tidak yakin itu bisa menangani para kultivator iblis alam surgawi ini, kata Chen Ping. Lagi pula, cambuk pencambuk iblis adalah senjata suci yang diperoleh di alam manusia surgawi. Chen Ping tidak yakin itu bisa menangani para kultivator iblis alam surgawi. Para kultivator iblis alam surgawi sangat kuat. Jika kekuatan cambuk itu tidak cukup, itu akan sia-sia. Humazi mengepalkan tinjunya, jejak keengganan di matanya. Apakah kita harus terus berlari seperti ini? Tentu saja tidak. Chen Ping membuka matanya, tatapannya tegas. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Kita harus mengambil inisiatif. Kata-kata iblis angin hitam dan sosok berjubah hitam menegaskan bahwa lebih dari satu faksi terlibat dalam pemusnahan klan. Tugas kita adalah mengidentifikasi faksi-faksi ini, mengumpulkan bukti, dan mengalahkan mereka satu persatu. Tapi kita bahkan tidak tahu target kita selanjutnya, desah Humazi. Ada begitu banyak faksi di sekitar Gunung Jiupan. Kita tidak bisa menyelidiki mereka semua satu persatu, kan? Tidak perlu. Chen Ping mengeluarkan peta kulit binatang dari jubahnya dan menyebarkannya di tanah. Iblis angin hitam menyebutkan adanya dendam antara lembah ular hijau dan istana iblis hitam. Karena penguasa lembah ular hijau sudah mati, kita mungkin akan mulai dengan sisa-sisa mereka untuk mengumpulkan informasi tentang faksi lain.
Dia menunjuk sebuah tanda di sebelah lembah ular hijau pada peta. Ini sekte pelatihan merah tua. Konon, sekte ini terkait erat dengan lembah ular hijau. Keduanya berasal dari garis keturunan iblis ular. Dengan terbunuhnya penguasa lembah ular hijau, sekte pelatihan merah tua tidak akan tinggal diam. Kita bisa memeriksanya, mungkin menemukan beberapa petunjuk. Humazi menatap tanda di peta, sedikit keraguan di matanya. Seberapa kuat sekte pelatihan merah tua? Dalam kondisi kita saat ini, pemimpin sekte pelatihan merah tua konon adalah Dewa Bumi tingkat 3, tapi kemungkinan tidak sekuat guru iblis angin hitam, kata Chen Ping. Kita tidak akan menerobos masuk. Kita akan mengintai pinggiran terlebih dahulu, dan jika situasinya terlihat buruk, kita segera mundur. Humazi mengangguk, tahu sekarang bukan saatnya untuk ragu. Hanya dengan menemukan petunjuk dengan cepat mereka bisa membalaskan dendam klan mereka. Keduanya beristirahat di tepi jurang selama setengah hari, memulihkan stamina dan energi spiritual mereka, lalu berangkat menuju sekte pelatihan merah tua sesuai panduan peta. Sekte pelatihan merah tua terletak di pegunungan yang disebut Gunung Ular Melingkar, bentuknya yang berkelok-kelok menyerupai ular piton raksasa. Sesuai namanya, gunung itu tertutup hutan lebat dengan ular berbisa di mana-mana, memancarkan aura berbahaya. Chen Ping dan Humazi dengan hati-hati menyusup ke Gunung Ular Melingkar, menghindari beberapa tim patroli sekte pelatihan merah tua di sepanjang jalan. Semua anggota patroli adalah iblis ular, dengan wujud yang bervariasi, dengan kekuatan sebagian besar di sekitar Dewa Bumi tingkat 1, dan sangat waspada. Pertahanan sekte pelatihan merah tua bahkan lebih ketat daripada benteng angin hitam, bisik Humazi kepada Chen Ping. Sepertinya berita kematian penguasa lembah ular hijau telah sampai kepada mereka, dan mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Bagus. Itu berarti mereka memperhatikan dengan saksama tindakan benteng angin hitam, sehingga memudahkan kita mengumpulkan informasi, kata Chen Ping. Ayo kita cari satu iblis ular untuk ditangkap dan diinterogasi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keduanya bersembunyi di hutan lebat dengan sabar menunggu kesempatan. Tak lama kemudian, seekor iblis ular betina bergaun hijau mendekat sendirian, membawa keranjang, tampaknya sedang mengumpulkan herba. Kekuatannya berada di tahap awal Earth Immortal tingkat 1, dan ia kurang waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Dialah orangnya. Chen Ping bertukar pandang dengan Humazi, dan mereka bertindak bersama. Dalam sekejap, Chen Ping muncul di belakang iblis ular itu, menggorok lehernya dengan tebasan tangan. Terkejut, iblis ular itu mengerang teredam dan pingsan. Humazi segera menyeretnya ke sudut terpencil di kedalaman hutan. "Bangun," kata Humazi sambil menepuk pipinya. Sihir ular itu perlahan membuka matanya. Melihat Chen Ping dan Humazi, sekilas ketakutan melintas di tatapannya. Ia mencoba berteriak, tetapi Humazi menutup mulutnya. "Diam, atau aku akan memperkosa dan membunuhmu." Humazi menggeram, melonggarkan ikat pinggangnya seolah hendak melepas celananya sebagai isyarat mengancam. Terkejut dengan tindakan Humazi, iblis ular itu mengangguk berulang kali. Chen Ping menatap Humazi. Pria ini, pikirnya, masih menggunakan taktik ini untuk mengintimidasi wanita. Humazi melepaskannya tetapi tetap waspada. "Aku akan bertanya beberapa pertanyaan."
Jawab dengan jujur, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berteriak dengan harta karunku. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Tanya iblis ular itu, suaranya bergetar. Siapa kami tidak penting, kata Chen Ping. Katakan padaku, apakah penguasa lembah ular hijau dibunuh oleh benteng angin hitam? Iblis ular itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Ya, oh ya. Penguasa lembah, dia mati dengan mengerikan. Apa rencana sekte pelatihan merah tua? Tanya Chen Ping. Pemimpin sekte telah mengumpulkan para ahli sekte untuk membalas dendam pada benteng angin hitam, kata iblis ular itu. Sekte pelatihan merah dan lembah ular hijau kami sama-sama berasal dari garis keturunan iblis ular. Kami tidak akan tinggal diam setelah kematian Tuan Lembah. Apakah ada faksi lain yang bersedia membantu Anda? Tanya Chen Ping yang menjadi perhatian utamanya. Iblis ular itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Faksi lain bersekutu dengan benteng angin hitam atau takut terlibat. Tidak ada yang bersedia campur tangan. Chen Ping mengerutkan kening. Ini bukan yang ia harapkan. Mungkinkah hanya istana iblis hitam dan benteng angin hitam yang terlibat dalam pemusnahan klan? Apakah Anda tahu tentang pemusnahan klan Hu 2800 tahun yang lalu? Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Iblis ular itu berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang klan Hu. Saya belum lama berada di sekte ini dan tidak tahu banyak tentang hal-hal lama. Chen Ping dan Humazi bertukar pandang, kekecewaan terpancar di mata mereka. Sepertinya mereka tidak akan mendapatkan banyak informasi berguna darinya. Satu pertanyaan terakhir, kata Chen Ping. Di mana pemimpin sekte pelatihan merah tua sekarang? Pemimpin sekte sedang mengasingkan diri, bersiap untuk mencapai Dewa Bumi tingkat 3. Dia akan muncul dalam beberapa hari, jawab iblis ular itu. Chen Ping mengangguk dan menoleh ke Humazi. Ayo pergi. Humazi ragu-ragu. Biarkan saja dia pergi begitu saja. Melihat sosok wanita itu, Humazi yang sudah lama tidak bersama seorang wanita sejak meninggalkan wanita-wanitanya di surga ketiga, belum pernah mencari wanita di surga keempat. Apa? Kau punya ide lain? Tanya Chen Ping. Bagaimana kalau aku coba sebentar? Saran Humazi. Lepaskan dia, kata Chen Ping. Membunuhnya hanya akan membuat musuh waspada dan menghalangi pengumpulan informasi kita. Yang lembut, kalau begitu, Humazi mendesak. Lepaskan dia, atau aku takkan peduli padamu. Chen Ping berpura-pura ingin pergi. Humazi mengangguk dengan enggan, membuat iblis ular itu pingsan, lalu pergi bersama Chen Ping. Bersambung.